menginjak di jilid yang ketiga buku Iqra Milenial. Di jilid yang ketiga ini pokok bahasannya adalah tentang tanda kasroh atau bunyi I, kemudian tanda ya mati bunyi I dibaca panjang, kemudian tanda dhammah bunyi U, dan tanda waw mati bunyi U dibaca panjang. Sekarang kita akan fokus di halaman 69 jilid yang ketiga Iqra Milenial. Di sana ada huruf ba berharokat kasroh, maka bunyikan huruf ba dengan vokal I dibaca menjadi bi. Kita fokus pada kolom warna biru, ada huruf ta dan huruf ti di sana. Lihat latinnya di sana sudah dibedakan dengan vokal a dan juga i. Maka kita lihat dulu latinnya. Latinnya ta, kemudian ti. Lihat arabiknya ta, ti. Kemudian langsung saja da, di, da, di. Kemudian langsung di huruf na, ni. Dibaca na, ni. Kemudian huruf ma, dan mi. Dibaca ma, mi. Kemudian lanjutkan pola-pola tersebut sampai di kolom yang terakhir. Saya akan contohkan di kolom yang ada di ujung. Kolom yang terakhir ialah 3 huruf. Ada huruf a, kemudian huruf mi, kemudian huruf la. Dibaca menjadi a, mi, la. Sambung dengan cara baca mengalir, amila. Kemudian ada syahida. Dibaca mengalir, syahida. Kemudian langsung di kolom yang berikutnya ada fahima. Dibaca mengalir, fahima. Lanjut berikutnya lazima. Baca mengalir, lazima. Lakukan teknik ini supaya bisa melancarkan bacaan di Iqra jilid yang ketiga ini. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jilid yang ketiga halaman 74 kita akan mempelajari ya mati. Di tanda ya mati ini tentunya adalah sebagai pemanjang dari vokal I atau harokat kasroh. Jadi apabila kita menemukan ada huruf berharokat kasroh, kemudian di sananya ada ya mati, maka panjangkan suara I dengan cara diayun selama 2 harokat. Contoh, bi. Contoh lagi, bi. Nah, ada di halaman ke 79, di sana ada contoh-contoh. Ada huruf ja. Ja berharokat kasroh dibaca ji. Ji, kemudian di sana ada ya mati, maka bunyi ji dibaca panjang menjadi ji. Kalau kita baca menjadi ji, ji. Sambung kepada huruf na. Na harokat kasroh dibaca ni. Kemudian ni ada ya sukun atau ya mati, maka bunyi ni diayun selama 2 harokat, dibaca menjadi ni. Ni. Ya, lakukan teknik tersebut sampai kolom yang terakhir. Dan di kolom terakhir ini saya akan contohkan bacaan seperti berikut. Basyiro, basyiro, nadhiri, nadhiri, kabiri, kabiri, soghiro, soghiro. Lakukan hal ini sampai halaman-halaman berikutnya. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di jilid yang ketiga. Sekarang kita menginjak di halaman 82. Tema baru di jilid yang ketiga ialah tentang tanda dhammah, ialah bacaan vokal U. Maka saat kita mengucapkan vokal U ataupun bunyi tanda dhammah, jangan ragu-ragu, majukan ke depan mulut kita. U. Contoh, bu. Ya. Di sini di halaman 82 ada huruf-huruf yang sudah digabung dengan harokat fathah dan kasroh, kemudian dhammah. Contoh, ba, bi, bu. Ba, bi, bu. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Ja, ji, ju. Ja, ji, ju. Langsung ke kolom berikutnya ada
da, di, du. Kemudian du, di. Selanjutnya du, di, da. Kemudian du, di, du. Langsung kepada kolom yang berikutnya. Nah, di sini sudah ada huruf yang bersambung. Maka tekniknya adalah lihat Latinnya, Arabiknya, kemudian baca secara mengalir. Di sini kita baca ada fu, i, la. Lihat Arabiknya, fu, i, la. Baca mengalir, fu, i, la. Lakukan teknik ini sampai kolom berikutnya di kolom-kolom yang ada pada halaman tersebut. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dan kita sudah pelajari 3 tema dalam jilid yang ketiga. Sudah kita pelajari kasroh, ya mati, dan juga dhammah. Sekarang kita akan fokus pada waw mati, ialah bunyi u yang dibaca panjang. Jadi kalau kita menemukan ada dhammah bertemu dengan waw mati, maka vokal u-nya itu dibaca panjang selama 2 harokat dengan cara diayun saja. Contoh bu, bu. Nah, itu adalah cara memanjangkan vokal u dengan adanya tanda waw mati. Ya, contoh ialah ada lafaz ta-ba, dibaca taba, taba. Nah, kemudian kita lihat lagi ada di situ Latinnya ya tubu. Baca Arabiknya ya tubu. Kemudian kola, dibaca secara mengalir kola. Lanjut lagi, baca vokal u-nya yang disertai dengan waw mati, dibaca menjadi yakulu. Lakukan teknik ini sampai kolom terakhir dan sampai kita lancar mengucapkan bunyi dhammah bersama waw matinya, ialah bunyi u yang diayunkan, yang dipanjangkan selama 2 harokat. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di penghujung jilid yang ketiga pada Iqra Milenial ini tentunya masih sama menggunakan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Ialah teknik yang pertama lihat Latinnya, kemudian teknik yang kedua kita lihat Arabiknya, dan yang ketiga kita baca secara mengalir. Dan di halaman 97 dan 98 itu merupakan bagian pengujian di mana kita bisa melihat di sana tanpa transliterasi Latinnya, bertujuan untuk bisa melancarkan bacaan Al-Quran kita tanpa dibantu dengan Latinnya, sehingga kita bisa memastikan kalau kita sudah bisa membaca kalimat-kalimat yang ada di halaman 97 dan 98 jilid ketiga ini dengan sempurna. Maka kalau kita belum sempurna, silakan mengulang-ulang lagi kembali pelajarannya di jilid yang ketiga sampai kita paham betul, sampai kita menguasai betul materi-materi yang ada di jilid yang ketiga. Pada saat kita sudah menguasainya dan kita sudah lancar membacanya tanpa dibantu dengan Latinnya, alhamdulillah kita boleh masuk ke jilid yang keempat Iqra Milenial.